desain kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka nama saudara jelas dan 36. Saya Nur Sada dari SMK 22. Saya Laura Samuel Beliawan dari SMK 11. Nama saya Des Perkasa. Saya Muhammad Panas Toma, saya Nah, di sini kita ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan desain thinking? Desain thinking adalah sebuah ideologi maupun proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitikberatkan kepentingan penggunaan. Sederhananya, desain thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Yang kedua, apa manfaat dari desain thinking? Satu, melahirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan profit bagi bisnis. Kedua, ada mempererat hubungan dengan konsumen karena secara langsung melibatkan mereka dalam proses desain thinking. Ketiga, mendorong terciptanya ide-ide yang kreatif dan inovatif guna memecahkan masalah. Keempat, dapat diterapkan di segala bidang meski kini lebih banyak digunakan dalam bidang teknologi. Yang kelima, mengurangi risiko produk tidak laku di pasaran. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sebutkan dengan apa saja yang terdapat dalam desain thinking. Nah, di dalam elemen desain thinking ini ada 5. Yang pertama itu MT, memahami kebutuhan dan masalah pengguna dengan cara mengumpulkan wawasan melalui observasi, wawancara, dan riset. Yang kedua, define, mendefinisikan masalah atau tantangan yang ditemukan dari tahapan enterprise. Pada tahap ini, fokusnya adalah menfokuskan masalah yang jelas dan spesifik untuk ditemukan. Yang ketiga, ada ide, menghasilkan ide sebanyak mungkin untuk memecahkan masalah yang telah didefinisikan. Selanjutnya itu sebutkan elemen apa saja yang terdapat dalam desain thinking. Yang keempat, ada prototype, membuat versi sederhana atau model awal dari solusi yang telah dihasilkan. Prototype ini digunakan untuk menguji ide secara cepat dan lancar. Yang kelima, tes, menguji prototype dengan pengguna nyata untuk mendapatkan kembali dan wawasan yang lebih dalam. Pada saat masuk tes, produk dapat disempurnakan atau dikembangkan lebih lanjut. Tahapan ini tidak selalu linear. Harus bisa kembali ke tahap pembinaan. Jadi hal baru yang perlu dieksplorasi atau diperbaiki. Sebutkan tahapan pembuatan desain thinking. Pertama, desain teknis mengumpulkan wawasan yang memahami kebutuhan keinginan dan tangan kesulitan. Ini dilakukan melalui observasi wawancara dan riset untuk merasakan perspektif pengguna. Kedua adalah define, mengidentifikasikan dan mendefinisikan masalah utama berdasarkan ketentuan dari tahap empiris. Tujuannya adalah memutuskan masalah spesifik dan jelas yang akan menjadi fokus penyelesaian. Sebutkan tahap tiga, menghasilkan berbagai ide dan solusi potensial untuk masalah yang didefinisikan. Proses ini melibatkan brainstorming dan berpikir kreatif tanpa batasan. 4. Membuat model awal atau versi sederhana dari beberapa solusi yang dipilih. Prototipe memungkinkan tim untuk menguji dan mendapatkan umpan balik awal. 5. Menguji prototipe dengan menggunakan data untuk mendapatkan umpan balik hasil dari pengujian. Ini akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan solusi lebih lanjut. Tahapan ini fleksibel dan bisa berulang, membuktikan penyesuaian dan iterasi sesuai kebutuhan untuk mencapai solusi terbaik. Terima kasih.
Sekian dari penjelasan desain ini. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari desain ini. Nah, selanjutnya kita akan memaparkan hasil dari desain ini yang telah kita buat. Pertama itu ada advertise. Namanya itu adalah satu sini sajikan dalam bentuk yang dia fleksibel. Atau sulit diakses seperti buku atau dokumen yang hanya dapat diakses di tempat tersebut. Juga materi pembelajaran seringkali kurang interaktif. Hal ini dapat mengurangi efektivitas proses pembelajaran dan membuat siswa kurang termotivasi belajar. Selanjutnya itu ada define yang akan dibacakan oleh Evan. Define website adalah kumpulan halaman web yang saling berkait. Biasanya termasuk beranda yang dihosting di server web dan dapat diakses melalui internet dan dapat melayani berbagai informasi. Ini menjalankan informasi, menawarkan layanan, atau memungkinkan interaksi melalui fitur seperti formulir dan e-commerce. Website biasanya diidentifikasikan dengan nama web dan dapat diakses melalui browser. Nah, selanjutnya ada idea yang akan dibacakan oleh Selanjutnya itu pembuatan website menjadi solusi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibel ke materi pembelajaran. Dengan website ini, materi-materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja dengan cepat dan efisien. Nah, ini adalah capturean